Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita masih perjanjian. Ini sudah yang kelima dan saat ini kita akan masuk kepada perjanjian baru, tapi kita juga akan singgung perjanjian yang bersifat pribadi kepada Pinehas, perjanjian keimaman, kemudian kepada Daud, perjanjian kingdom, kerajaan. Oke, kita akan coba dulu mengulang sedikit bahwa kemarin kita sudah bahas perjanjian lama yang antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai oleh Musa, dan kita sudah bahas itu ketika perjanjian sudah disahkan di Keluaran 24 itu. Tua-tua sudah melihat Elohim Israel, dan setelah itu Musa naik ke atas gunung untuk menerima dua loh batu, loh perjanjian itu, Tiba-tiba Israel di bawah Gunung Sinai itu sudah merasa ini Musa berlambat-lambat, dan mereka sudah minta kepada Harun anak lembu emas, Di situ Tuhan langsung bilang, turun, bangsamu sudah menyimpan. Baru saja, belum lama bikin perjanjian dengan dahsyatnya itu, Nah, kita tahu perjanjian itu dalam dua loh batu, tapi sebelumnya sudah disampaikan ini di Keluaran 19 itu. Israel dijanjikan, engkau akan menjadi harta kesayanganku jika kau mendengarkan firmanku, kata Tuhan, karena ini perjanjian bersyarat. Jika kau mendengarkan firmanku, engkau akan menjadi harta kesayanganku, kata Tuhan. Kedua, akan menjadi kerajaan imam, raja-raja dan imam-imam. Ketiga, engkau akan menjadi bangsa yang kudus, dipisahkan semata-mata untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ini luar biasa ini, Perjanjian itu mengekspresikan betapa Tuhan merindukan, mengasihi, membawa Israel ke dalam dirinya, harta kesayangan, Wah, ini luar biasa, Tapi sayang, Israel ketika Musa di atas gunung Sinai, ketika mau menerima loh perjanjian itu, dua loh batu, langsung sudah berbuat yang menyembah berhala anak lembu emas, Kita tahu kemudian Musa turun menghancurkan loh itu, dan Musa bilang dia berada di pinggir perkemahan karena perkemahan sudah cemar oleh anak lembu emas itu, Musa berada di luar itu, dan dia bilang, ini siapa yang berpihak kepadaku, kemarilah, katanya. Dan kita tahu suku Lewi lah yang datang kepada Musa, dan Musa bilang, engkau kalau memang itu bunuh orang-orang yang saudaramu itu, engkau harus benar-benar dikuduskan, berpihak kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan orang Lewi lakukan itu, membunuh saudara-saudaranya sendiri yang menyembah berhala itu. Dan kemudian keimaman itu pada akhirnya jatuhlah ke suku Lewi saja, Jadi tadinya Israel itu menjadi raja-raja dan imam, artinya membawa bangsa-bangsa kepada Yahweh dan membawa Yahweh kepada bangsa-bangsa. Tapi akhirnya karena anak lembu emas, Israel sendiri membutuhkan imam dari suku Lewi. Jadi suku Lewi mengimami 11 suku ini. Jadi 11 suku ini dibawa kepada Yahweh, Yahweh dibawa kepada 11 suku. Jadi tertundalah fungsi keimaman Israel bagi bangsa-bangsa lain, tertunda, karena Israel sendiri sudah jatuh, dan membutuhkan suku yang menjadi imam baginya. Nah, tapi Tuhan terus menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel dengan berjanji membuat perjanjian baru dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda. Jadi itu sebenarnya selama 40 tahun sesuai dengan kesaksian Stefanus, selama 40 tahun Israel tidak menyembah kepada Tuhan. Dia beribadahnya kepada, kalau saya lihat di Kisah Para Rasul pasal 7 itu, dewa Molok dan sebagainya itu. Kenapa? Karena kemah pertemuan pun yang dibuat Musa itu ditempatkan di luar perkemahan, jauh itu, Kalaupun nanti di kitab Bilangan dia masuk lagi, Israel itu berkemah sekitarnya, itu tetap berjarak, Artinya orang yang mencari Tuhan harus datang kepada kemah pertemuan, meninggalkan perkemahan. Sama seperti dalam dunia kekristenan yang sudah jatuh karena ajaran Jezebel, Bileam,
Nikolaus penuh dengan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang memanfaatkan kasih karunia Tuhan kepada berkat-berkat jasmani. Orang yang mau cari Tuhan sungguh-sungguh harus pergi menjauh, ya. Dalam arti secara spiritual, ya, badannya nggak apa-apa dia tinggal di situ. Nah, ini yang secara spiritual menjauh, ya, tidak ambil bagian dalam ajaran Nikolaus, Jezebel, Bileam. Cari Tuhan, karena Tuhan tidak ada lagi. Dalam arti nggak mungkin lagi orang beribadah kalau orang udah mengejar uang, mengejar jabatan, mengejar kemuliaan manusia, cari kesenangan manusia. Mana mungkin lagi, ya. Jadi begitulah kondisinya, ya. Israel yang jatuh sama itu dengan dunia kekristenan yang jatuh saat ini. Jadi karena tapi Tuhan mencintai, ya, luar biasa Israel ini, maka saya bilang kasih karunia dalam perjanjian Israel itu dengan kasih karunia dalam perjanjian baru itu sama besar, ya. Jangan banding-bandingkan kasih karunia itu hukum Taurat di Israel itu dengan kasih karunia di perjanjian baru. Gak cocok, ini miring ini. Kalau membandingkan hukum Taurat, bandingkanlah dengan hukum Roh. Kalau kasih karunianya sama, ya. Karena Tuhan yang sama, yang penuh kasih, yang bikin perjanjian itu, ya. Jadi dibikinlah perjanjian baru, dinubuatkan di dalam Yeremia 31 ayat 31, ya. Ya, nanti dikutip dalam Ibrani 8, ya. Nanti kita bahas itu nanti, ya, dalam perjanjian baru ini. Tapi yang penting bahwa kasih karunia Tuhan kepada Israel yang walaupun sudah jatuh, sudah menyembah berhala, tetap, ya, kasih sayang itu, ya. Nah, mari kita masuk kepada perjanjian keimaman Pinehas ini, ya, secara pribadi, ya. Mari kita lihat di Bilangan 25 ayat 7 ini. Ceritanya ini sebelum generasi pertama dihabiskan Tuhan, ya. Ini karena sudah tahu kasusnya setelah 2 tahun berjalan, ya, dari Gunung Sinai itu jalan naik ke sini, Kades Barnea ini namanya, mengutus 12 pengintai, dan di sini Israel kembali lagi gagal, nggak mau percaya sama Tuhan, ya. Terus Tuhan, kamu pergi ke padang gurun balik, ya, bukan hanya ke Mesir, tapi dimutar-mutar kok sekitar situ, ya, selama 38 tahun. Kemudian di ujungnya itu, sebelum dihitung lagi di dataran Moab, ini Israel ini udah menyembah lagi dia. Di sini di Bilangan 25, ya, saya baca, ya. Israel tinggal di Sitim dan bangsa itu mulai berbuat lacur dengan anak-anak perempuan Moab. Kawin campur, akhirnya menyembah berhala. Begitu, ya. Dan ketika orang Israel itu sedang, udah datanglah tulah itu, ya. Musa apa semua tua-tua sudah nangis-nangis di pintu perkemahan. Dan ada orang ini namanya nih apa? Ini seorang yang membawa perempuan Midian, ya. Ini saya baca aja, ya. Ayat yang mulai dari ayat 6, ya. Dan lihatlah seorang dari Bani Israel datang dan membawa kepada saudaranya seorang wanita Midian di depan mata Musa dan di depan mata seluruh jemaat Bani Israel ketika mereka sedang menangis di pintu kemah pertemuan. Dan Pinehas anak Eleazar anak Harun imam itu melihat hal itu, dan bangkitlah dia dari tengah-tengah jemaat itu dan mengambil sebuah tombak dalam tangannya dan masuk mengikuti orang Israel itu ke dalam kemahnya, dan dia menikam keduanya, orang Israel dan wanita itu, pada perutnya, dan akibatnya ini berhentilah tulah itu dari Bani Israel. Kemudian ayat 9, dan mereka yang mati oleh tulah itu ada 24.000. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, Pinehas anak Eleazar anak Harun imam itu telah menyurutkan murkaku terhadap Bani Israel ketika dia cemburu dengan kecemburuanku di tengah-tengah mereka, sehingga aku tidak menghabisi Bani Israel dalam kecemburuanku. Untuk itu, nah perhatikanlah, ini dia perjanjian Tuhan kepada Pinehas ini. Untuk itu katakanlah, sungguh aku memberikan kepadanya perjanjian pendamaianku, dan akan menjadi baginya dan bagi keturunannya sesudah dia sebuah perjanjian imamat. Ini luar biasa ini. Selamanya sebagai ganti bahwa dia telah cemburu bagi Elohimnya dan mengadakan penebusan atas Bani Israel. Jadi karena Pinehas ini dengan tindakannya itu membunuh orang Israel yang menyembah berhala dengan membawa wanita asing itu, dan dia menghentikan tulah. Jadi dia mengimami tindakan Pinehas ini, suatu tindakan tegas yang menolong bangsa Israel. Waktu itu tulah sudah jalan, itu sudah mati 24.000. Kalau enggak karena Pinehas itu, ini jalan terus tulah itu, ya.
bisa habis binasa, ya. Dan karena dia mengimami dengan tindakannya membunuh itu, maka Tuhan bilang, perjanjian akan kuadakan bagi dia dan keturunannya sebuah perjanjian imamat, artinya perjanjian keimaman, artinya Pinehas dan keturunannya akan terus menerus menjadi imam. Ini luar biasa ya, Bapak Saudara, karena tindakan Pinehas yang bertindak sebagai imam dia sebenarnya dengan membunuh, dan itulah pun berhenti ya pada bangsa Israel. Jadi kita tahu ini Pinehas ini, Ezra itu keturunan Pinehas. Mari kita lihat ya. Coba sebentar kita lihat. Ezra 7 ayat 5 ya. Kalau kita lihat ini Ezra 7 ayat 5 di sini ya. Ezra 7 ayat 5 ya, dikatakan di sini Abisua, anak Abisua, ini keturunan si Ezra ini. Abisua itu anak Pinehas, anak Eleazar, anak Harun imam kepala. Jadi dari Harun, Eleazar, Pinehas, ada Abisua, terus keturunannya, itulah dia imam Ezra. Jadi perjanjian keimaman itu dijaga oleh Tuhan karena dia setia. Kalau dia sekali janji, dia nggak akan meleset ya. Tuhan setia. Pinehas keturunannya itu si imam Ezra itu tetap dia ya dipakai Tuhan. Nah ini dia ya perjanjian Paulus juga ya, dia bilang dia sebagai imam. Mari kita baca dulu, ini penting menurut saya ini, karena kita itu juga adalah imam-imam dan raja-raja. Kalau Petrus bilang kan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja nih, artinya raja-raja dan imam-imam, orang yang dalam perjanjian dengan Tuhan, perjanjian baru itu. Mari kita lihat sebentar Roma 15 ayat 16, karena banyak juga kita kurang memperhatikan ini ya. Coba dulu kita lihat 15, saya pakai ILT ya. Sebab aku menjadi pelayan Kristus, kata Paulus ya. Sebab aku menjadi pelayan Yesus Kristus untuk bangsa-bangsa lain yang melayani sebagai imam. Nah lihat ya, Paulus bilang melayani sebagai imam dengan memberitakan Injil Elohim, supaya bangsa-bangsa itu menjadi persembahan yang dapat diterima dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Jadi maksud Paulus begini, aku ini sebagai imam membawa bangsa-bangsa lain kepada Tuhan, dan membawa Tuhan kepada bangsa-bangsa lain dengan cara gimana? Dengan cara aku memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain ya, supaya bangsa-bangsa lain diterima. Paulus berfungsi sebagai imam ya, makanya ini, tapi dalam terjemahan LAI itu tidak ada. Nah ini sebenarnya istilah Yunani-nya hierurgeo. Ini kata kerja, ini artinya to be a temple worker, menjadi pekerja di bait ya, sebagai imam ya. Jadi Bapak Saudara, kita berfungsi sebagai imam kalau kita membawa ya, secara khusus umat pilihan Tuhan, seberapa yang anugerah Tuhan kita bawa kepada Tuhan, mendekat pada Tuhan, dan Tuhan kepada umat pilihan Tuhan, mengetengahi dengan cara apa? Memberitakan Injil ya. Itulah dia kita berfungsi sebagai imam ya. Ini oke lah. Udah, kita masuk langsung ke Daud ya. Daud ini ada di 2 Samuel 7 ayat 16. Ini adalah perjanjian kingdom, keturunan Daud itu ya, akan memerintah. Coba dulu kita pakai LAI dulu ya. Daud ya, mari kita baca ini, dia di 2 Samuel 7 ayat yang mulai dari ayat 12 saja dulu kita baca ya. Apabila umurmu sudah genap, ini Daud ini janji Tuhan ini setelah Daud ini apa ya, dia bilang, aduh aku ini tinggal di rumah apa, di tempat ini mana, dia bilang ayat 7 nih, saya baca dulu ya pasal 1 ya. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nathan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Jadi Daud ini menyatakan keinginannya kepada Nabi Nathan, aku ingin bangun bait suci, masakan aku tinggal di apa dibilang rumah dari kayu aras, padahal tabut itu diam dalam tenda ya. Jadi disinilah saya melihat hati Daud ya. Dia lain dengan orang Israel yang pulang dari waktu zaman Zerubabel itu, pulang dia ke bait suci, pulang ke Yerusalem.
mereka jadi sibuk, ditegur oleh Nabi Hagai itu kan, sibuk ngurus rumah sendiri, dia mengabaikan bait suci. Terbalik ini dengan Daud. Ya, Daud setelah dia aman apa tenang begitu, dia teringat ya bait suci. Nah, karena itulah Tuhan mengadakan perjanjian kingdom ya. Jadi Bapak Saudara, perjanjian itu selalu lebih tinggi daripada berkat ya. Jadi ini berkat, Daud sudah diberkati, dia sudah diam dalam rumah apa semuanya, udahlah mantap lah semuanya. Tapi karena hati Daud memang cinta kepada Tuhan, kepada baitnya, Tuhan bikin meningkat lagi satu perjanjian. Jadi saya selalu mengatakan berkat itu level pertama lah ya, level berikutnya Tuhan mengadakan perjanjian dengan kita ya. Jadi di sini Tuhan berjanji begini, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Ini Salomo yang dimaksud ya. Tapi kemudian di sini ayat 15 bilang, ayat 16, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Nah ini dia. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat 16 ini ya. Pasal 7 itu, 2 Samuel. Di sini janji Tuhan kepada Daud soal tahta itu, soal kingdom itu bukan cuma hanya Salomo. Memang secara khusus Salomo untuk bangun bait suci, tapi ini sampai kepada Mesias, ya, yang kerajaannya tak berkesudahan. Jadi dari Daud, Tuhan janji keturunannya, terus, walaupun Israel dibuang ke Babel, apa semuanya ya, jatuh ke dalam pemerintahan manusia, tapi terus. Itulah janji Tuhan itu tidak bisa tidak pasti digenapi. Karena itu Bapak Saudara, kita percaya aja lah, kalau Tuhan sudah janji, pegang janji Tuhan. Pasti digenapi. Gak peduli Israel dibuang ke Babel, jatuh ke dalam pemerintahan Nebukadnezar, tetap pulang ada sebagian yang tersisa itu. Dari situlah Mesias itu lahir, Yesus ya. Dan Alkitab bilang kerajaan Yesus itu, Yesaya 9 itu, of his government and his peace there will be no end. Nggak ada akhirnya pemerintahannya itu dan damai sejahteranya itu. Jadi kerajaan Yesus ini, kerajaan Mesias ini, yang adalah kerajaan surga ya. Jadi lebih tinggi nih Daud, ini kita nggak bahas itu. Tapi kingdom ini pokoknya, karena Yesus pernah tanya sama orang Farisi, menurut kamu siapa tuh Mesias? Mereka bilang anak Daud. Enggak, Daud bilang ini tuannya kok. Jadi kerajaan Mesias lebih tinggi, dia di alam yang lebih tinggi. Kerajaan Mesias itu kerajaan surga ya, dan ini nggak akan berakhir, dan ini akan menghantam seluruhnya sampai setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan, penguasa tunggal, kurios ya. Nah ini dia perjanjian kerajaan ini ya, perjanjian kerajaan ini antara Yahweh dengan Daud digenapi di dalam Yesus Kristus ya. Dibilang di sini tidak akan, dibilang tahtamu, keluarga kerajaanmu kokoh selama-lamanya. Tahtamu akan kokoh selama-lamanya. Jadi luar biasa lah ya perjanjian Tuhan. Peganglah Bapak Saudara. Kalau hanya sekedar diberkati, saya sekali lagi bilang, kalau hanya sekedar diberkati, itu Ismail pun diberkati, anak Abraham itu kan. Tapi perjanjian lewat Ishak ya. Kalau soal diberkati, Esau pun diberkati. Karena Ishak di kitab Ibrani bilang Ishak memberkati Yakub dan Esau. Di kitab Ibrani itu. Jadi kalau soal diberkati, Tuhan berkati. Banyak khotbahnya hanya sampai ke level berkat. Iya toh? Berkat aja ya. Padahal Tuhan kalau soal berkat itu nggak usah khawatir lah. Karena Tuhan tuh begitu besar kasih Bapa kan dunia ini, sehingga dia telah memberikan anaknya tunggal. Jadi seluruh dunia sudah diberkati. Namanya juga dikasihi, masakan Bapa di sorga mengasihi dunia tapi dia mengutuk. Nggak mungkin kan? Memberkati, dia kasih matahari sama orang yang tahu berterima kasih sama yang tidak dan sebagainya. Jadi jangan, khotbah kita jangan level berkat. Kita harus naik level. Bicarakanlah perjanjian, karena banyak umat Tuhan nggak ngerti kok perjanjian itu isinya apa. Ini nanti kita masuk perjanjian baru nih, apa hari ini atau besok saya nggak tahu lah. Benarnya Tuhan mengadakan satu perjanjian baru lah dengan kita. Kalau gitu ini sebaiknya saya tutup aja dulu ya, supaya jangan ini besok aja lah perjanjian baru ini ya. Besok perjanjian baru kita akan bahas ini ya. Karena
Yang penting sekarang kesimpulannya ya. Kesimpulannya dulu dengan dua perjanjian ini secara pribadi, Finehas dan Daud ini, Bapak Saudara. Jadi sekali lagi ya, perhatikan. Memang perjanjian itu umumnya ada syaratnya. Memang kalau perjanjian Nuh nggak ada. Tuhan bilang, aku tidak akan menghancurkan lagi manusia dengan air bah. Itu tidak ada syaratnya. Tuhan sendiri yang bikin tanda pelangi supaya mengingatkan dirinya sendiri. Ya. Walaupun bahkan dibilang sini, walaupun hati manusia itu jahat dari kecilnya, aku tidak akan lagi hancurkan itu dengan air bah. Jadi itu perjanjian tak bersyarat. Tapi perjanjian dengan Yahweh Israel itu bersyarat. Dengan Finehas bersyarat, dengan Daud bersyarat juga. Dalam arti begini, kenapa Tuhan berjanji kepada Finehas tentang keimaman itu? Karena Finehas melakukan tindakan. Dia melakukan tindakan sedemikian sehingga membuat tulah yang tadinya menimpa, yang sudah 24.000 mati, itu dia berhenti. Jadi ada suatu tindakan ketaatan, kecemburuan Tuhan, katanya di situ dibilang ya. Tuhan cemburu karena Israel ini menyembah berhala, itu cemburu, dia Tuhan yang cemburuan. Ya, yang berzina itu cemburu, itu apa pasangannya kan begitu. Nah ini Finehas dengan kecemburuan itu bunuh itu supaya Israel dihentikan dari penyembahan berhala itu. Nah ini dia. Jadi ada tindakan Finehas, baru Tuhan bikin perjanjian. Kayak Abraham juga begitu kok. Setelah Abraham mempersembahkan Ishak, baru Tuhan meneguhkan perjanjiannya. Daud juga begitu. Kenapa Tuhan mengadakan perjanjian kingdom ini? Ini kita lihat di konteksnya nih, ya. Daud itu udah enak-enak, dia pikir, ini memang hati Daud itu hatinya, makanya dia bilang, ini hatinya berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Bukan Daud tidak punya kelemahan, karena setelah itu juga dia masih dengan Batseba dan macam-macam. Jadi Daud punya kelemahan, punya kelemahan moral ya. Tapi dia itu dengan firman Tuhan, dengan tabut, dengan bait suci, dia itu cinta. Ini, ya. Ketika dia Daud melakukan, padahal baru kerinduan aja, dia ngomong sama Nathan, Tuhan, para Nathan, aku ini tinggal di rumah dengan kayu aras, bait suci begitu. Ya, langsung Tuhan mengadakan suatu perjanjian dengan Daud dan keturunannya, perjanjian kingdom. Jadi perjanjian kingdom juga ada. Kenapa terjadi? Ya Daud itu melakukan tindakan, walaupun itu masih dalam hatinya, di kerinduan aja. Ya, jadi Bapak Saudara, mari kita, ini kesimpulannya lah ya, mari kita meningkat lah ya. Jangan bicara berkat, apalagi berkatnya berkat materi, itu makan, minum, pakaian, kayak orang jadi nggak percaya aja. Udah dibilang burung tuh nggak ada menabur, nggak menuai, udah semuanya. Ini kalau khotbah ini makanya guru palsu itu selalu membicarakan kasih karunia Tuhan, diarahkannya kepada berkat jasmani. Itu sangat rendah khotbah yang kayak gitu. Nggak peduli mau ngambil ayat apapun, kalau arahnya berkat jasmani. Malah saya pernah lihat dulu, saya beriman, saya nubuatkan kamu dapat profesi. Aduh, apa nggak ada yang lain apa yang diomongin? Nubuat, kok begitu indahnya nubuat di dalam Alkitab. Nggak ada yang bisa bicara kau dapat properti, dapat rumah, dapat terlalu rendah ya. Itulah dunia kekristenan sudah jatuh. Kita harus meningkat dari berkat ya, naik kepada perjanjian. Marilah kita bertindak, marilah kita buktikanlah ketaatan iman kita. Ya, karena iman tanpa ketaatan itu nggak mungkin. Buktikanlah itu sampai Tuhan nanti janji sama kita secara pribadi. Dan kalau janji secara pribadi, peganglah itu. Ya, nggak akan mungkin ya, tidak pasti Tuhan genapi. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hubungan berkat aja, bukan cari berkat, bukan enggak. Kita levelnya enggak di situlah. Kita levelnya perjanjian, suatu hubungan hubungan yang level lebih tinggi lah daripada berkat aja. Ya, begitulah ini dulu. Besok aja kita masuk kepada perjanjian baru. Haleluya. Amin.